Panjenengan dari mana, Bapaknya? Cikarang. Oh, yang dari Cikarang itu ya. Oh iya. Pak siapa itu? Hendrik. Pak Hendrik Cikarang. Panjenengan Bapaknya saking pundi? Bojonegoro. Pak siapa? Suntoko. Bojonegoro. Kalau emasnya? Yang dari Lampung itu. Oh, ini juga Lampung ya? Oh. Oh, yang pertama datang itu jenengan ya? Lampungnya mana? Pringsewu. Ini juga Pringsewu. Kenal enggak? Enggak kenal. Ah, sama-sama. Nanti kalau udah pulang kan bisa kadangan ya. Paling-paling beda kecamatan kan? Sama-sama Pringsewunya. Bisa ketemu di sini. Panjenengan Bapaknya saking pundi? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Kabupaten apa nih? Oku Timur. Oku. Oku Timur. Oku Timur. Asli Jawa. Asli Jawa. Nggih. Ini bahasa Indonesia ini saged lancar nggih. Nggih. Kalau Masnya dari mana Masnya? Pemalang. Pemalangnya mana? Watu Kumpul. Oh, Watu Kumpul. Kecamatannya Watu Kumpul. Di sana tahu saya dari YouTube. Iya. Iya, bagus sinyalnya di sana. Ya, tergantung kartunya. Enggak semua kartu bisa dapat sinyal di sana. Berarti kalau Indosatnya nggak ada. Soalnya saya hafal sekali Watu Kumpul itu. Sampai ke pelosoknya itu saya tahu. Mengapa saya tanya, sinyalnya nggak bermasalah di sana. Nah, Watu Kumpul itu saya hafal sekali. Cikadu. Saya ngekosnya itu di Gunung Gajah, Watu Gajah itu. Tapi mejengnya kemana-mana. Kalau mbaknya Batang, adiknya apa saudara? Apa teman? Teman kerja, teman spiritual. Tapi sudah keluarga. Oh iya. Nah, kok yang berspiritual malah jenengan sibuk suaminya. Iya, enggak apa-apa. Sore tadi saya dengar, sore tadi itu saya mendengar ada bacaan yang nggak tegas. Ada bacaan-bacaan yang dibaca tidak tegas. Seperti Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun, Bang, itu enggak tegas itu bacaannya itu. Jadi cara membacanya itu biasa saja ya. Apa jenengan ya? Jenengan ya yang dari Bojonegoro ya. Jadi cara bacanya jangan seperti itu, Pak ya. Baca biasa saja. Nah, dengan dibaca biasa malah bisa tegas di situ, bisa jelas ya. Sini diam. Ini kok, nah. Diam duduk sini, diam. Tidur nantinya tidur. Yang dari Bojonegoro tahu ini dari Kadang Bojonegoro.
Oh, dari YouTube juga. Nah, kemarin ada yang dari YouTube dari kampus. Termasuk yang dari Lampung juga tahu saya dari YouTube kan. Sudah berapa lama nyimak saya di YouTube? Belum berbuat 2 tahun. Jenengan? Itu yang dari Lampung jenengan? Lama juga? 1 bulan. 1 bulan nyimak saya di YouTube itu sudah tahu apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib. Ini yang dari Bojonegoro tentunya banyak kan pemahamannya dari YouTube. Nah, sampai tahunan kok nyimak saya. 3 tahun gitu. 3 tahun nyimak saya di YouTube. Berarti kan sudah paham betul. Karena ya pernah lalu dikasih itu Pancagaib dan Pancagaib. Tapi enggak benar. Akhirnya mau dengan YouTube itu lagi. Ya. Coba setelah nyimak saya di YouTube punya pertanyaan enggak jenengan? Semua punya pertanyaan enggak? Kalau punya pertanyaan coba ditanyakan mumpung ketemu langsung sama orangnya kan. Itu tekniknya untuk menikmati itu. Ya, Teknik untuk menikmati rasanya. teknik untuk menikmati rasa itu kan dimotivasikan tiap sore kan. Jadi itu caranya. Coba ada yang punya pertanyaan enggak? Coba bertanya. Ada pertanyaan tapi agak kesana sedikit. Agak kesana sedikit ya. Tentang apa itu? Tentang langsung aja ya tentang rezeki ya. Nah, saya itu melampah kali bojone kula itu suami itu Pakai bahasa Indonesia. selama ini tertatih luar biasa. Tentang rezeki. Iya. Jadi kebingungan sendiri. Jatuh bangun, akhirnya seperti ini tidak bisa apa-apa. Sampai akhirnya suami saya ke Kalimantan pun di sana juga tertipu. Terus dia telepon Gusti, dia pon yang pon lepek lah. Jadi saya ingin ikut tertipu ini Karena itu. ya. Rasanya pun nyesek-sek terus semangat pun. Kalau menurut saya itu memang prosesnya ya. Karena kalau tidak dibuat seperti itu ada kemungkinan panjenengan menuding Pancagaib sesat. Bisa jadi seperti itu. Lah, artinya panjenengan mempelajari Wahyu Pancagaib sampai pada akhirnya mengikuti tahapan manekung atau tahapan gembleng
itu kan dikarenakan punya pamrih terkait rezeki kan, dan itu bukan salah ya, itu tidak apa-apa, asalkan pamrih panjenengan itu selesai di sini. Ya. Nanti setelah selesai dari sini, meninggalkan pesanggrahan ini, jangan berpamrih lagi. Ya, jangan berpamrih lagi. Karena apa? Karena apapun yang pernah panjenengan lakukan yang mengakibatkan pada akhirnya jenengan jatuh, itu karena seluruh apa yang panjenengan lakukan disebabkan oleh pamrih. Apapun loh yang jenengan lakukan ya, apapun itu. Entah itu yang berkaitan dengan agama atau tidak berkaitan dengan agama, semuanya itu berpamrih. Dan karena pamrih itu sudah pasti pendukungnya adalah ego sama arogan. Itu pendukungnya. Sampai pada akhirnya jenengan benar-benar jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Jatuh tidak bisa bangkit lagi. Lah dari sini panjenengan kan bisa mengambil ilmunya. Bisa mengambil ilmunya agar supaya tidak mengalami seperti yang dulu lagi. Nah, kalau panjenengan tetap kekeh berpamrih, panjenengan akan mengalami seperti dulu lagi. Jadi setelah selesai nanti meninggalkan pesanggrahan ini, saya sangat berharap panjenengan tidak pamrih lagi. Lakukan saja tanpa harus berpamrih. Semuanya, siapapun dia yang datang menemui saya di sini, itu karena punya pamrih. Bahkan yang bertobat sekalipun, itu pun punya pamrih. Pamrihnya apa? Pamrihnya mendapat pengampunan dari Yang Maha Pengampun. Artinya pamrih juga kan. Dan itu bukan sesuatu masalah gitu loh. Itu bukan sesuatu masalah. Asalkan setelah selesai, jangan pamrih lagi. Karena apapun resiko yang panjenengan alami seumur hidup ini, itu adalah resiko dari pamrih itu tadi gitu loh. Hasil dari pamrih panjenengan itu tadi. Kebingungan panjenengan, kebodohan panjenengan, jatuh bangunnya panjenengan, sakitnya panjenengan, semuanya itu hasil dari pamrih itu tadi. Sampai pada akhirnya masih karena pamrih memilih wahyu pancagaib. Pamrih atau tidak pamrih, ketika panjenengan mulai memilih wahyu pancagaib, kemudian mempelajarinya, maka dimulai daripada saat itu juga panjenengan melakukan laku murni. Melakukan laku murni. Artinya, sedikit demi sedikit, yang namanya ego, pamrih, arogan ini dihapus.
Kalau tidak, berarti tidak murni. Sampai pada akhirnya, sampai bertemu saya secara langsung mengikuti tahapan manekung atau gembleng. Nah, ini penyelesaiannya. Penyelesaian daripada laku murni adalah manekung atau gembleng. Selesai manekung, selesai gembleng, berarti selesai kan? Semua ego itu selesai. Semua pamrih itu selesai. Semua arogan itu selesai. Semua dosa itu selesai. Semua luput itu selesai. Semua karma itu selesai. Semua penyakit, semua masalah, itu semuanya selesai semua. Nah, setelah sudah selesai semuanya, berhenti. Jangan mengulang seperti masa lalu lagi. Jadi, bukalah lembaran buku baru. Lembaran hidup baru. Tanpa nyontek, tanpa membawa masa lalu. Karena ketika panjenengan selesai manekung, selesai gembleng, itu sudah bukan laku murni lagi. Melainkan laku suci. Laku murni saja tidak bisa. Ada pamrih satu titik itu tidak bisa. Itu di laku murni loh ya. Itu di laku murni. Apalagi laku suci. Lah di sini posisi daripada istilah bertobat. Jadi setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, kita sedang laku suci. Artinya sudah bertobat nih. Bukan mau bertobat ya, tapi sudah bertobat, setelah bertobat. Nah, jadi pertobatan ini jangan dinodai lagi gitu. Jangan dinodai lagi. Karena apa? Karena kalau pertobatan yang sudah dilakukan ini sampai ternoda lagi, maka kita akan kembali kepada masa lalu lagi. Nah, kalau seperti itu, lalu bagaimana dengan masalah saya? Kan sudah selesai. Bagaimana dengan masalah saya, Pak? Kan sudah selesai. Tadi kan sudah saya katakan, ini adalah penyelesaian gitu loh. Ini adalah penyelesaian. Lalu bagaimana dengan usaha saya yang sudah jatuh, Pak Web? Sudah selesai gitu loh. Sudah selesai. Sudah selesai. Dikarenakan sudah selesai, berarti kan membuka buku baru nih. Lah, di buku baru ini loh, tulislah hal-hal yang baru, yang semuanya itu terbungkus dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Jangan bawa-bawa masa lalu. Jadi, ego, pamrih, arogan, masa lalu kita yang seumur hidup kita itu menyiksa diri kita, mencelakai diri kita. Lah ini kita ganti dengan syukur, dengan terima kasih. Jadi apapun itu tidak perlu meminta, tidak perlu memohon. Apapun itu. Tidak perlu meminta, tidak perlu memohon. Apalagi sampai pamrih. Karena apa? Karena pamrih inilah yang nantinya akan mengaktifkan kembali ego sama arogan. Jadi yang bisa mengaktifkan ego sama arogan itu adalah pamrih. Jadi ketika kita pamrih, maka secara otomatis ego sama arogan ini aktif. Nah, kalau ego sama arogan ini aktif, maka pamrih ini akan menjerumuskan kita, akan menyesatkan kita. Ya.
ukurannya suami istri gitu. Ya. Nah, ini yang ikut panca gaib kan saya. Itu kira-kira aku enggak nanti suami saya ikutan ketarik itu loh. Naik kok sial terus ngasih rasanya wes so wis sampai utangnya wis mangap-mangap ya Allah. Menurut panjenengan rezeki itu apa? Coba saya pengen tahu menurut panjenengan rezeki itu apa? Nah, ini perkaranya ini. Lah ini perkaranya ini. Jadi perkaranya itu panjenengan tidak tepat memaknai rezeki itu. Nah, itu yang membuat panjenengan panik itu. Nggih, panjenengan itu nggak tepat memaknai rezeki, nggak tepat. Rezeki itu bukan uang. Nggih, rezeki itu bukan uang. Karena apa? Karena uang itu bukan buatan Tuhan. Rezeki itu dari Tuhan. Rezeki itu buatan Tuhan, rezeki itu dari Tuhan, rezeki itu yang diberikan oleh Tuhan. Semisal contoh, saya memberi uang sama jenengan, itu bukan rezeki loh ya. Ya, itu bukan rezeki loh. Tapi itu karma. Kenapa saya bisa memberi uang sama jenengan? Satu, kalau panjenengan tidak meminta, berarti panjenengan bekerja kepada saya. Nah, karena panjenengan meminta uang kepada saya, atau panjenengan bekerja untuk saya, maka saya memberi uang sama panjenengan. Dan itu bukan rezeki loh ya. Itu bukan rezeki itu. Karena apa? Karena bukan buatan Tuhan dan bukan dari Tuhan. Iya. Memaknai rezeki itu uang. Nanti jangan-jangan panjenengan ketika membaca singkir, membaca paweling, cocok ini ono rezeki kan ngono. Ono rezeki kan ada kata rezeki kan di situ. Wah, cocok iki. Artinya kan uang, berarti kan ada uang kan di paweling itu. Lah ya soalnya ono rezeki kuwi mau, berarti kan ono duit ning ngono. Ya, kan duit ning ngono. Bukan. Ketika panjenengan bisa merem malam hari, tidur malam hari, dan paginya panjenengan bisa membuka mata lagi, kuwi rezeki. Rezeki pertama yang panjenengan terima pada hari itu adalah panjenengan bisa melek lagi di pagi hari. Itu rezeki pertama. Rezeki kedua, setelah panjenengan melek, panjenengan iso obah, ragane iki iso obah. Mbuh kuwi mulet, mbuh kuwi lungguh, mbuh kuwi langsung turun dari tempat tidur. Itu rezeki kedua. Berarti jenengan nolak rezeki kuwi.
Ya jenengan harus siap, nggih. Dengan semua setoran, dengan semua cicilan itu panjenengan harus siap. Kenapa kok harus siap? Lah wong itu kan keputusan panjenengan sendiri, hasil dari perbuatan panjenengan sendiri. Jadi panjenengan harus berani menghadapi semuanya. Coba kalau sejak awal panjenengan mengenal diri. Kan enggak mungkin, kan ngalami seperti itu kan enggak mungkin. Ya kan? Enggak mungkin. Nah, apalan macam-macam itu bukan hati diri jenengan. Al rezeki ana ora? Keliru bacaane. Jajal ketemu aku biyen tak tuturi bacaane. Padahal bacaane ki gampang. Nah iya gara-gara orang kalimat rezeki kan. Padahal amalan ki gampang, bacaan ki gampang. Tidak ada Tuhan yang ada uang. Rezeki wong rezeki itu kan maknane akeh. Ya, arti makna dari rezeki itu maknanya banyak. Yang ada di pikiran panjenengan uang, panjenengan berdoa minta rezeki. Apa Gusti Allah keliru lek weneh rezeki iso melek isu dudu duit lho. Kan itu kan rezeki. Lan jenengan kan mindsetnya mau duit toh. Tapi jenengan ndak pernah mau minta duit sama Tuhan. Mintanya rezeki. Moko iya kan? Ya bener ah. Nyejal lek wiridane kaya aku mau, tidak ada Tuhan, yang ada duit. Ada duit. Cetok kan ya, jelas kan? Rezeki kan enggak jelas. Jadi jangan nyalain Tuhan loh. Soalnya dengan mintanya rezeki. Rezeki itu perwujudannya banyak. Ya teko sitok kan diwehi. Engko giliran tekan duit ora memadai. Nah, karena tidak memadai, karena tidak mencukupi, panjenengan tetap tidak mau bersyukur. Belum bisa bersyukur, minta lagi. Tembung minta tetap rezeki maneh. Yang kok kan maneh ko warne neh dikasihnya kan, bermacam-macam lagi dikasihnya. Termasuk uang. Tapi uang yang diberikan itu tidak memadai, tidak mencukupi kan? Tidak mencukupi. Makanya tidak berhenti panjenengan meminta di situ. Besoknya diulang lagi minta rezeki yang ngono. Lah terus kapan rampungnya? Kapan rampungnya? Itu banyak di antara kita yang tidak tepat memaknai rezeki. Apalagi kalimat rezeki di dalam Pauling sama sekali itu bukan tentang uang, bahkan bukan tentang kesehatan, tentang apa namanya, ya termasuk kesehatan itu, termasuk bisa melek lagi di pagi hari itu bukan yang dimaksud rezeki di dalam Pauling loh ya. Rezeki dijaluk ya masalah. Gusti. Dan saya harap nanti setelah manekung, setelah gembleng, panjenengan tidak mengulang itu lagi loh ya. Tidak mengulang itu lagi lah. Hah? Apalagi nasib. Sudah nggak bisa bergerak ini mau ke sini aja susah setengah mati. Satu sama nggak punya. Utang Pak Armin. Nambah utang neh loh. Iki jujur-jujuran mau. Kulo saking ya Allah. Terus ninggal simak. Simak kecelakaan Pak motor sing ditabrak simak biar ngaspal. Tiba. Kulo ketemu pengen isu awan sore padahal anaknya ada 8 sing
Ora, kok nek ono bantong kok Pak ora. Delokake aku niat mangkat Pak Mir. Tak jarak. Yo, kanggo bayar utang. Kulo mangkat wis nekat. Ngumpulin ini, wis enggak urumane. Wis pokoke nekat luar biasa. Bojone kulo teng mriko teng Kalimantan. Itu sajare bayaran sak nenten pret. Ya Allah ya, tanggane wulan iki nyumen sore ngono Pak. Nggih kok. Malah mbok tipokke wong. Berarti bojone sampean ning Kalimantan dungane ya njaluke rezeki. Ngene kok ada. Apa kula tak sengalami kok kadang sanes yo ada. Nek kadang ora ana sing ngalami kaya jenengan iki ya mesti wong wantah, wong awam. Wong wantah mesti wong awam. Nek kadang ora ana, soalnya wis ngerti slae, ngerti trike, ngerti lungguhe. Tapi lebih baik begitu loh daripada diem aja sama seperti jenengan loh ya. Saya suka itu. Seperti itu. Itu lebih bagus. Karena dengan begitu jelas kan? Jelas. Jadi melalui Mbak siapa? Melalui Mbak Tri, kadang kita dari Batang, Jawa Tengah. Kadangan kita malam ini saya akan mengulas tentang utang atau tentang jatuh bangunnya kehidupan manusia di dunia ini. Seperti yang sudah sering saya sampaikan di banyak video saya. Sebenarnya saya sering menyampaikan ini loh Mbak ya. Di video itu saya sering sekali. Nah iya. Enggak, maksudnya pemahaman tentang ini loh ya. Iya, pemahaman tentang ini. Bahwasanya pada mulanya masalah itu enggak ada, Pak. Ini masalah apapun ya, termasuk terutama utang kuwi mau. Awalnya itu enggak ada gitu loh. Masalah ini menjadi ada ketika makhluk yang disebut manusia ini merasa malu sama Tuhan. Awalnya malu, sepele banget ya, malu. Karena malu, maka terciptalah batas di situ. Nah, agar supaya bisa kembali lagi harmonis dengan Tuhan, maka manusia ini menciptakan akal politik lah kan. Bisa dikatakan menciptakan politik. Menggunakan akalnya gitu. Menggunakan akalnya. Piye carane, bagaimana caranya agar hubunganku dengan Tuhan ini kembali harmonis seperti pada awalnya. Gitu. Lah, itu kan pamrih. Awalnya dari situ tuh. Kemudian dikarenakan punya tujuan, punya maksud, lalu yang namanya ego sama arogan ini bangkit. Mendukung tujuan tadi loh. Mendukung apa yang dimaksud tadi itu. Nah, manusia hidup itu kan kecerdasannya Tuhan. Didukung, didorong, ya melampaui Tuhan.
yang dimaksud melampaui. Semisal contoh sini Tuhan ya, melampaui. Keliwat. Melampaui ya. Keliwat. Saking cerdas ya. Saking cerdas ya. Padahal pada mulanya itu tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Masalah loh maksudnya ya, masalah. Masalah. Kenapa awalnya kok tidak ada apa-apa? Dikarenakan pada awalnya kaum Hawa itu ngerti, paham, tahu dirinya. Tahu dirinya. Kemudian kaum Hawa, kalau saya katakan kaum Hawa, ya cocok juga ya. Jadi kayaknya yang lebih cocok itu Adam Hawa lah. Karena kehidupan manusia itu kan bermula dari situ. Jadi Adam Hawa itu adalah manusia pertama, Mas. Adam Hawa itu manusia pertama sebelum ada manusia-manusia lain. Nah itu kehidupan kita itu bermula dari situ. Lah masalah ini menjadi ada ketika Hawa itu lupa diri. Ketika Hawa lupa diri. Dan ketika Hawa lupa diri, lah bermula dari sini loh. Yang namanya malu itu ada. Pertama, malu dulu sama Tuhan. Kemudian berlanjut malu sama Adam. Yang ketiga, berlanjut malu kepada seluruh makhluk. Awalnya itu mau malu tok. Dan ini dialami oleh Hawa. Nah, dialami oleh Hawa. Lah karena malu ini, akhirnya Hawa ini kan mencari teman. Dan yang pertama kali diajak malu bareng adalah Adam. Nah, adalah Adam. Nah setelah Adam tahu malu, akhirnya dua-duanya punya malu kan. Dikarenakan dua-duanya punya malu, akhirnya masing-masing sibuk menutupi diri. Si Hawa sibuk nutupin ngisor wudel, dodone. Nah, si Adam juga sama, sibuk mencari penutup kemaluannya. Lah bermula dari sini loh masalah itu muncul sebenarnya. Bermula dari sini. Nah itu titik mulanya loh ya, titik mulanya. Nah setelah kedua-duanya ini kemaluannya tertutupi menurut dia. Menurut dia Tuhan kan nggak bisa ngelihat. Kalau dada saya tutupi, Tuhan kan nggak bisa ngelihat. Makanya dia nggak malu kan. Gitu. Padahal walaupun ditutupi baja sekalipun Tuhan tetap bisa melihat. Nah gara-gara malu ini kesadaran jadi tertutup. Karena apa? Kenapa kok kesadarannya tertutup? Kalah sama ego arogan.
kalah, kesadarannya ini dikalahkan oleh ego dan arogan. Nah, ego dan arogan inilah yang mempolitiki seakan-akan Tuhan itu tidak melihat apa yang ditutupi tadi, gitu loh. Apa yang ditutupi tadi, seakan-akan Tuhan itu tidak bisa melihat. Itu menurut akalnya. Padahal secara sadar ditutupi baja sekalipun Tuhan tetap melihat, gitu. Nah, bermula dari situ. Tapi sedikit saja itu ya. Dan itu saya anggap sudah cukup itu sebagai bahan. Lah dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kita tarik benang merahnya, berarti kuncinya kan ada pada perempuan nih. Kuncinya ada pada perempuan. Artinya, andai saja pada awal mulanya tadi, Hawa tidak lupa diri, ya sampai sekarang nggak ada masalah itu, nggak ada. Sampai sekarang masalah itu nggak ada. Ya. Kesimpulannya kan gitu. Ya. Berarti kalau saja sejak zaman Hawa, wanita itu tidak lupa diri, artinya tidak lupa diri berarti kan tahu diri. Sampai detik ini masalah itu nggak ada. Kenapa kalau Hawa, sejak zaman Hawa, wanita itu tidak lupa diri? Kok sampai detik ini tidak akan pernah ada yang namanya masalah? Karena kalau sejak awal, sejak zaman Hawa, wanita itu tidak lupa diri, berarti kan tahu diri. Dikarenakan tahu diri, nah piye nyejal? Karena tahu diri apa coba? Karena tahu diri, pasti bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Karena bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri, dari selah mana masalah itu masuk? Dari sisi mana masalah itu bisa masuk?